Halo, namanya saya Fira Zabia. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil UAS dari mata kuliah metode penelitian dan juga penelitian ilmiah dengan judul pengembangan aplikasi perhitungan HPP untuk akurasi penetapan harga jual pada UMKM yang jeli. Nah, jadi di sini tuh saya ingin membahas tentang UMKM manajemen jeli. Yang kita tahu kan saat ini kan perkembangan teknologi itu sudah memberikan dampak signifikan ya terhadap sektor kuliner. Nah, dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha itu dapat menyebabkan persaingan bisnis yang semakin ketat. Nah, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan biaya produksinya gitu untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh. Nah, pada UMKM manajemen jeli ini memang penentuan harga jual ini masih melihat kondisi pasar sekitar dan juga belum tahu nih dia biaya produksi yang sesungguhnya dan juga margin keuntungannya secara pasti. Dan jadi itu saya tuh mengusulkan penelitian ini untuk membangun dan merancang aplikasi perhitungan HPP untuk menentukan harga jual seperti itu. Nah, kita beralih ke identifikasi masalah, yang dimana masalahnya adalah penetapan harga jual yang saya bilang situ masih berdasarkan kondisi pasar sekitar, kemudian juga perhitungan HPP-nya masih belum mencakup seluruh komponen biaya yang dimana itu adalah bahan baku, overhead, dan juga tenaga kerja, dan juga sulit menyesuaikan harga jual ketika terjadi kenaikan bahan baku dan belum terjadinya platform digital. Dan masalahnya adalah bagaimana sih mengembangkan aplikasi perhitungan HPP berbasis metode full costing yang mampu meningkatkan akurasi penetapan harga jualnya pada UMKM tersebut. Nah, peluang lingkupnya nih masih berfokus pada pengembangan aplikasi perhitungan HPP berbasis web untuk UMKM yang mencekar untuk mendigitalisasi pencatatan biayanya dan membantu penentuan harga jual serta mengetahui margin keuntungannya. Kemudian batasan masalah itu hanya ditujukan untuk UMKM internal yang mencekar ini dan juga perhitungan HPP ini dibatasi pada biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead dan juga belum mencakup penyesuaian aset secara detail perpajakan maupun manajemen rantai pasok. Nah, juga masuk tujuan dan hipotesa, maksudnya ini untuk membangun dan merancang aplikasi perhitungan HPP, kemudian juga mengimplementasikan perhitungan biaya produksi secara digital dan untuk mengurangi human error, kemudian juga menyediakan informasi HPP yang akurat. Dan tujuan penelitiannya adalah untuk menghasilkan aplikasi yang mampu mengonversi satuan bahan baku ke satuan porsi, membantu penetapan harga jual berdasarkan metode full costing, kemudian juga memberikan informasi margin, keuntungan setiap produk, dan mendokumentasi data biaya melalui database. Nah, rumusan hipotesisnya adalah bahwa pengembangan aplikasi HPP ini mampu meningkatkan akurasi penetapan harga jual dengan meminimalisir kesalahan perhitungan biaya yang dilakukan oleh pencatatan manual seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke literatur review. Di sini ada 5 dari Haloho Dewi. Dia tuh menyoroti bahwa kontribusi yang dia sudah lakukan atau penelitian yang sudah lakukan penerapan metode forecasting itu menghasilkan perhitungan HPP yang lebih akurat dan juga sebagai dasar penentuan harga jual. Kemudian dari yang kedua dari Margareta, dia menentukan bahwa kontribusi yang penelitian yang dia buat itu mengembangkan sistem berbasis web yang mampu mengoptimalisasi pencatatan transaksi dan perhitungan HPP. Dari juga dia tuh mengembangkan sistem berbasis web yang mampu mempercepat proses perhitungan dan pengolahan data produksi. Kemudian jadi Hidayah itu dia juga memberikan kontribusi dengan menganalisis seluruh komponen biaya produksi untuk memperoleh harga HPP yang lebih akurat. Dan dari Ramadan juga dia sama melalui analisis akuratan penentuan harga jual berdasarkan HPP sebagai dasar untuk meningkatkan keuntungan di daya usaha. Jadi memang permasalahannya dari UMKM itu banyak yang memang belum tahu nih gimana sih perhitungan biaya produksi yang sesungguhnya. Maka dari itu penelitian-penelitian sebelumnya juga merangkai sistem web yang memang membantu UMKM itu menentukan harga jual berdasarkan data-data yang sesungguhnya seperti itu. Kita beralih ke finalisasi. Di sini ada fungsional D11 dan juga non-fungsional D4. Bisa dibaca nanti user dapat akun baru, kemudian juga user dapat login, dan user itu dapat mengelola data bahan baku, tenaga kerja, juga data overhead. Kemudian juga nanti user sebelum itu user bisa mengisi dulu nama produknya dan juga jumlah produk. User juga dapat mengelola data produknya yang sudah disimpan, bisa mengedit, kemudian juga menghapus dan melihat detailnya. Dan dari use case di use case ini, user itu bisa registrasi, login, yang itu biar pre-reset, melakukan perhitungan HPP, margin dan harga jual, dan mengolah data produk. Kita bisa lihat di spesifikasi use case, di user bayar registrasi, memang kalau itu kan nanti user itu kan bakal milih tombol register, kemudian juga nanti sistem akan menampilkan nama register, masuk ke data, klik data daftar, dan juga validasi data dari sistem apakah sesuai aturan atau tidak sesuai aturan. Kalau misalnya sesuai, nanti akan diarahkan ke halaman login. Kalau tidak sesuai, akan disuruh untuk masukkan data kembali, seperti itu. Nah, di bagian login itu disuruh masukin ke sistem. Pertama apa sih? Ke halaman login dulu, nanti sistem akan menampilkan halaman login, user akan menginput email dan password, klik button login, dan nanti sistem itu akan mengecek validasi datanya apakah ada di database atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian beralih ke eh, bagian menghitung biaya pre-reset. Nanti kalau menghitung biaya pre-reset itu ya seperti biasa, user itu akan mengakses halaman menu pre-reset dan menampilkan form hitung pre-reset dari sistem, dan user itu akan memasukkan data-data pre-resetnya. Nanti sistem itu akan menghitung secara otomatis nih dan real time, dan bisa juga dilihat di sini nanti kalau misalnya dari hasil perhitungan itu user itu ingin menyimpan bisa, kalau misalnya nggak mau menyimpan juga bisa gitu. Kemudian untuk melakukan perhitungan HPP, jadi kan nanti kan dari
prerequisite yang sudah dihitung itu kan nanti akan melakukan perhitungan HPP. Ya sama, user itu kan masuk ke halaman perhitungan HPP dan input nama produknya, jumlah porsinya berapa, kemudian juga masukkan data-data bahan baku, overhead, dan juga tenaga kerja yang saya bilang tadi, 3 komponen tadi itu, nanti akan dihitung secara otomatis nih oleh sistem dan juga user dapat melihat hasilnya dan bisa menyimpan datanya atau misalnya nggak disimpan juga nggak apa-apa bisa. Itu sudah jelas di activity diagram yang saya cantumkan. Nah, di bagian menentukan margin harga jual. Jadi setelah menentukan HPP yang tadi udah dihitung sama user, user itu bisa menentukan margin juga. Nah, itu menggunakan slider. Slider itu nanti misalnya user itu ingin keuntungan itu 30%, berarti dia bisa menggeser slidernya ke 30% gitu. Nanti sistem itu akan secara otomatis menghitung harga jual yang pas nih untuk HPP yang sudah ditentukan dan juga margin yang sudah ditentukan seperti itu. Itu selesai. Di sini juga dapat mengelola data produk, dia nanti bakal masuk ke halaman data produk, kemudian juga eh, dia itu bisa mengelola yang apakah edit, hapus, atau lihat detail. Nah, kalau misalnya hapus nanti eh, dia bisa klik button hapus dan nanti sistem itu akan menghapus data-datanya, kemudian juga kalau edit, sistem akan mengedit dan menampilkan form dengan data produk lama dan sistem dan user itu bakal edit data-data lamanya dan bisa klik tombol data simpan dan nanti database itu akan ke-update. Kalau lihat buku detail juga bisa. Kita dan mungkin sekian presentasi dasarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.